Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Naili Suroya dan pagi ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, subtema 1. Nah, anak-anak, pada tema 1 kita sudah belajar tentang ide pokok ya. Dan kali ini di tema 2 kita akan belajar tentang mengklasifikasikan informasi dari teks. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Pagi ini kita akan belajar tentang mengklasifikasikan informasi dari teks. Sebuah teks atau bacaan mengandung informasi. Nah, untuk memahami informasi yang ada pada teks, kita harus menyimak baik-baik teks tersebut. Jika perlu, kita dapat mencatat hal-hal penting atau pokok informasi dari teks. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kata tanya yang dapat digunakan yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal penting dari teks yang kita simak atau kita baca, sehingga kita bisa menemukan informasi yang kita perlukan. Nah, kata tanya kali ini akan Bu Nelly jelaskan. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contoh, apa kabar Dina? Nah, yang kedua, kata tanya apa digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan sesuatu. Contohnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Berarti yang ditanyakan adalah pengertian. Ekosistem adalah seperti itu ya. Kemudian, kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku seseorang ya anak-anak. Nah, contohnya, siapa namamu? Siapa yang membelikan ikan ini? Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kamu minum obat? Kemudian, kapan ikan tersebut diberi makan? Kata tanya selanjutnya yaitu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu tinggal? Di mana kamu membeli buku itu? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Kemudian kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contoh, bagaimana keadaanmu Dani?
Kemudian kata tanya bagaimana juga digunakan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu. Contoh, bagaimana cara menggunakan mesin cuci? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Nah, itu dia anak-anak kata tanya yang biasa kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Nelly akhiri ya. Jika anak-anak belum paham, silahkan lihat kembali videonya dan buka LKS atau buku paketnya ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.